yang terpenting kan ada rencana dulu gitu kan. Betul. Untuk membangun daerah, karena kan peran mahasiswa ketika sudah lulus ataupun masih jadi mahasiswa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau menurut saya sih, pengalaman pribadi gitu kan, lulus di tahun kemarin, ya saya memutuskan pulang itu berat memang. Beratnya itu gini, kalau orang lain kan bisa nyari duit nih, nyari duit, gaya-gaya jalan-jalan sama ceweknya jalan-jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Asaib Channel. Di sini kita lagi di mana? Wah, Di situ Cipiit. situ Dewa Dewi. Oh iya, Dewa Dewi. Tapi yang terkenalnya situ Cipiit. Ini lokasinya di mana teh? Di desa Tanjung Tanjung Sari. Sari, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Suasana di sini gimana, Wai? Sejuk banget. Sejuk banget. Cocok lah buat nongkrong-nongkrong, makan-makan. Jadi buat santai-santai di sini di situ Cipiit ya, bisa gitu kan teman-teman. Tetap menerapkan protokol kesehatan juga, memakai masker. Terus hari ini juga kita lagi santai sih, kegiatan di kandang nggak ada, Ajwar juga nggak ada kegiatan yang lain. Terus kita juga punya tujuan, memang sini ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Oke, pemuda hebat ini ya. Pemuda hebat aja. Pemuda hebat. Kita pemuda hebat tuh. Alhamdulillah lah. Yang penting mah kita ada karya. Gitu. Datang ke sini suami untuk membantu masyarakat juga kan. Betul. Jadi sambil Niatnya. ngopi kita nanti akan membicarakan hal-hal seputar pemudaan lah ya. Terus menurut Ajwar gitu kan, menurut lu ya, Wai, situ Cipiit ini potensi nggak dari segi wisata, dari segi marketing gitu loh, marketing pemasaran untuk apa, pengunjung gitu kan, bisa mengangkat perekonomian nggak? Kalau menurut saya pribadi ini sangat berpotensi besar banget. Ya terlihat dari sumber daya alamnya, kemudian lihat dari lingkungannya dan juga masyarakatnya ya. Juga track recordnya sih, Bang, dari tahun ke tahun itu ternyata pengunjungnya tuh selalu bertambah gitu. Dan ini kalau mungkin bisa dimanfaatkan lebih oleh pemuda yang ada di sini, oleh warga di sini, ini akan nilai jualnya itu akan semakin bertambah. Nah, kira-kira kalau menurut Kang gimana, Kang? Kalau menurut orang sih cumanya. Jadi dulu itu kan sering kesini gitu kan, sering main SMP ya, hiking sambil nyari cewek. hiking sambil jalan-jalan. Dulu itu nggak seperti ini, sekarang udah bagus gitu. Berarti kan ada peningkatan dari segi wisata. Jampang Tengah ini mempunyai potensi gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa dijaga. Terus bisa juga dengan gaya milenial yang sekarang itu diterapkan teknologi gitu loh. Mudah-mudahan sih bisa pemasarannya juga lebih enak. Kalau sekarang kan banyak selebgram mungkin kesini datang. Terus banyak juga youtuber yang itu juga yang foto pre-wed. Ada pre-wed sini. Bagus. Jadi ya ada manfaatnya lah, potensinya. Gitu. Terus juga ini dari segi situnya ya. Pokoknya ada potensi wisata lah di Jampang Tengah pun. Bukan berarti Jampang Tengah itu monoton. Mungkin yang wilayah lain kan Pajampangan itu terkenal laut ya. Di kita nggak ada laut, tapi ada potensi wisata yang lain. Jampang kayak bukan harus dimaksimalkan sih. Harus dimaksimalkan gitu. Betul. Terus kalau menurut gua sih istilahnya peran pemuda itu sangat penting, baik dalam wisata, ekonomi, terus perkembangan wilayahnya lah, infrastruktur segala macam pun itu berperan harusnya. Menurut lu gimana peran pemuda gitu kan dalam segi pembangunan wisata seperti ini, terus ekonomi kreatifnya yang ada di Jampang Tengah kan, ini di tempat wisata juga ekonomi kreatif itu dipentingkan sebetulnya. Betul, Bang. Pasarnya bagus. Gimana? Nah, kalau peran pemudanya saya sebenarnya
di situasi seperti ini ya teman-teman semua yang menonton ini, kita satu sisi kita dirugikan dengan adanya pandemi ini, tapi di satu sisi kita juga diuntungkan. Mengapa? Karena kalau saya secara pribadi yang setiap harinya sudah berapa tahun misalkan di Bogor, yang asli saya asli Sukabumi, saya lebih memahami, oh toh ternyata daerah saya itu seperti ini adanya, terus potensi-potensi apa aja sih sebenarnya harus digali gitu. Nah makanya ya daripada kita berleha-leha misalkan di rumah selagi kita melaksanakan kuliah atau aktivitas yang lain, kita juga bisa istilahnya menggali potensi yang sebenarnya mempunyai nilai jual yang tinggi gitu. Nah mungkin nanti setelah masa COVID ini selesai kan bisa aja nilai jualnya kita lebih tingkatkan lagi kayak gitu. Iya. Itu sih peran pemuda. Berarti kan pemuda itu harus berperan dalam segi apapun. Jadi kenapa kata Soekarno ya, butuh 10 orang pemuda untuk mengguncang dunia gitu kan. Iya kan? 10 orang. 10 orang karena dari segi pemikiran terus perkembangan juga terbaru gitulah. Pemikirannya masih fresh, itu bisa digunakan gitu loh. Terus juga kan peran-peran mahasiswa gitu, kayak Adwar ini kan masih kuliah kan. Betul. Masih kuliah tingkat akhir, berarti kan menjelang masuk nih ke zona-zona kembali ke daerah gitu. Ada rencana balik ke daerah? Untuk rencana balik ke daerah sih membangun daerah gitu. Membangun daerah pasti. Kalau membangun daerah saya secara pribadi pasti ya. Karena mungkin dalam hati sanubari saya. Hati kecil saya sudah tertanam ya bahwasanya saya benar-benar ingin membangun daerah. Terus lagi di daerah Jakarta Tengah, kemudian ya Sukabumi dan tingkatnya gitu. Ya istilahnya berawal dari bawah lah, kita maju ke atas bertahap. Tapi kalau untuk mungkin kalau ditanya misalkan setelah lulus mau langsung atau tidak, nah itu sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya. Entah caranya seperti apa, entah jalannya seperti apa, saya bisa membangun daerah seperti itu. Yang terpenting kan ada rencana dulu gitu kan. Betul. Untuk membangun daerah, karena kan peran mahasiswa ketika sudah lulus ataupun masih jadi mahasiswa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau menurut saya sih, pengalaman pribadi gitu kan, lulus di tahun kemarin, ya saya memutuskan pulang itu berat memang. Beratnya itu gini, kalau orang lain kan bisa nyari duit nih, nyari duit, gaya-gaya jalan-jalan sama ceweknya jalan-jalan, hari aing hese anjir, ya kan, kurang mah susah gitu loh untuk mengatur waktu. Tapi kan gue berpikir itu untuk masa depan, masa depannya lebih panjang lagi. Kalau sekarang berpikir mungkin ya kerja dapat duit insan memang, terus bisa jalan-jalan sama cewek misalkan, tapi kan nggak selamanya gitu loh, seperti itu terus. Tapi kalau kita set plannya dari awal, kita pulang itu dengan ilmu dan pengalaman yang kita punya, kita jalan aja gitu loh. Tapi kan SHF sekarang udah besar sih enggak, cuman ya bertahap lah gitu loh, karena kita punya set plan. Ya gue sih gini lah, kalau orang mah jadi santai gitu, kerjakan satu-satu dulu, santuy gitu ya, tapi digawe ya. Jadi ayah set plan lah gitu loh. Terus set plan untuk masa depannya juga ada, untuk masyarakat, untuk ini. Cuman kan belum bisa boom gitu aja. Berat memang. Terus memang memutuskan dari awalnya pun susah gitu, karena dipandangnya mungkin ya itu orang nganggur. Ya memang sih saya nganggur tapi terorganisir. Nganggur yang terorganisir tuh ya gini, kalau waktunya berarti itu perasaan Kang pas pertama kali terjun ke masyarakat ya, misalnya balik ke insinyur ya, jadikan insecure menjadi insinyur gitu, insecure. Emang ada sih perasaan nggak pede gitu kan, karena ya kita juga bukan istilahnya dari orang yang berada itu, maksudnya dana langsung besar gitu, nggak bisa, modal gede-gedean. Terus modal dari diri pribadi kita pun istilahnya mau langsung ke masyarakat, kita punya potensi apa gitu loh, dalam diri itu belum yakin gitu loh. Tapi setelah dijalani ternyata ya mungkin ada beberapa manfaat, ada juga yang mungkin beberapa jadi pelajaran gitu. Contohnya ya mungkin waktu bermain juga kurang, karena ya bukan masanya lagi anjir. Ya paling santai-santaian seperti ini, menikmati, nyari inspirasi baru. Bukan berarti nggak bisa main, bisa. Ini saya main. Ini bikin video. Masih bisa ngopi, santai. Tanggapan masyarakat waktu pertama kali terjun nih sekolah kamu. Kumaha tanggapan masyarakat di sekitar Akang. Tanggapan masyarakat mereka terbuka atau mereka tertutup
dengan keilmuan yang kita berikan misalkan dari kampus lah. Nah, di dunia ini ada dua sebetulnya. Kan diciptakan oleh pasang-pasangan. Oh, Ada yang mendukung, ya. tapi aing tuh boga pasangan. Wah, kade. Nonton. Jangan lupa ditonton pokoknya. Jadi intinya ada dua kemungkinan gitu loh. Ada dua kemungkinan. Ada yang menerima secara langsung, ada yang juga tidak. Kalau kita husnudzon aja, bukan suudzon. Karena diterima ataupun tidaknya itu kan berarti kan hasil, bukan prosesnya. Tapi kalau prosesnya ya laksanakan aja gitu loh. Karena niat baiknya kita ingin membantu masyarakat, ingin kembali terjun ke masyarakat itu. Satu sisi kita belajar kembali di lingkungan, yang keduanya ada juga kita ingin meningkatkan kualitas lingkungan gitu loh. Bukan berarti lingkungan itu jelek, enggak juga. Terkadang udah bagus pun harus ditingkatkan dengan pemikiran, pola pikir yang bagus gitu. Pola pikirnya pakai polo gitu loh. Pola pikirnya pakai polo. Ya istilahnya jadi bukan silakan. berarti ada kesalahan. Oh, orang itu salah enggak, tapi ya kita pakai set plan gitu. Pakai terorganisir lah, terkonsep gitu. Nah, kadang yang buat ketika kita menciptakan suatu hal itu membutuhkan modal yang sebenarnya usahanya itu untuk membuatnya itu bisa dikatakan gampang, tetapi yang susahnya itu maintenance-nya, kemudian keberlanjutannya. Nah, itu sebenarnya yang susah tuh. Itu susah. Kalau untuk maintenance-nya itu susah gitu kan. Kalau untuk memperjuangkannya sih gampang, tapi mempertahankannya itu terkadang satu sisinya nggak mau bertahan. Ada pengalaman pribadi. Ya nggak apa-apa lah, itu kan hak orang. Maksudnya untuk menilai kita seperti apa, karena orang itu dikasih sudut pandang dan pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita punya tujuan yang mulia, insya Allah hasilnya pun ya akan baik juga. Nggak ada harus insecure dengan wah ini nggak pede. Terkadang ada dulu, tapi kalau ternyata kita punya tujuan yang baik, hasilnya baik. Walaupun nggak signifikan misalkan ya, itu kan keinginan kita aja. Oh, kita ingin membangun peternakan seperti saya. Oh, tiba-tiba sapinya ada 100 ekor. Itu mah keinginan, sementara realitanya mungkin kan harus bertahap. Tapi saya sih seneng gitu loh dengan pemuda yang ada terkonsep gitu hidupnya, punya keinginan lah, punya keberanian, terus mengambil resiko, juga punya semangat juang untuk mempertahankan kehidupannya dia, untuk mencapai cita-cita hidupnya dia gitu. Cuma ingat harus punya konsep, harus punya tujuan gitu aja. Terus istilahnya harus membaca keadaan gitu. Jangan juga kan kalau masih muda gini mah gua juga masih ego gitu. Wah harus begini tapi ternyata nggak dapat semua sebetulnya. Terkadang. Tapi kan kalau punya keinginan ya inilah kehidupan mungkin. Tapi ya seiring berjalannya waktu, semua yang dicita-citakan kalau kita punya keinginan pasti didapatkan. Terus jangan lupa untuk para pemuda juga, nakal boleh tapi bego itu jangan gitu loh. Maksudnya ya nakal itu keurusannya dia pribadi. Betul. Tapi kalau untuk bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang tua, untuk orang di sekitar harus gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dengan kenakalan, dengan kebegoan gitu loh. Tapi kita harus punya potensi yang bisa kita kembangkan apa gitu loh. Karena setiap potensi Ajwar dengan saya pun nggak sama. Tapi kalau dikolaborasiin terus punya tujuannya yang bagus, itu bisa. Itu menurut saya sih untuk pemuda gitu loh. Untuk obrolan untuk pemuda. Saya juga bukan orang bener kok, maksudnya masih ya hanya punya keinginan ingin merubah sikap gitu, ingin bermanfaat gitu-gitu. Cuman perjalanannya itu mungkin nakal tanda kutip kali ya. Nakalnya itu berarti bukan nakal yang udah nakal, udah bodoh. Tanpa belit. Nakalnya itu nakal secara personal, jadi tidak merugikan orang lain. Secara personal. Menikmati hidup lah pokoknya. Kita nikmati hidup, kita terus berkarya gitu kan. Pemuda itu apapun yang disebut karya itu nggak norak. Apa aja, yang penting itu hal-hal positif, itu nggak merugikan orang, udah kerjain. Ngapain lagi? Bikin video kayak foto-foto kayak gini. Iya. Terserah. Ini dokumenter ya kan. Ini bisa jadi dokumenter juga ini. Bisa. Saya sudah tua, lihat. Tingkatkan PD-nya aja, insecure hilangkan. Insinyur. Jadi insinyur.
Pokoknya potensi kita semangat jadi- lah untuk para pemuda untuk mencapai tujuannya. Ya, kita bareng-bareng lah intinya. Berapa tahun ke depan jadi kita ini akan jadi pemimpin memimpin. atau enggak, kalau enggak pemimpin pun jadi menjadi pendobrak gitu loh, Ya, untuk mau tidak mau, terobosan baru. mau tidak mau kepemimpinan tahun-tahun kita gitu. Iya, makanya pokoknya untuk para pemuda semangatnya aja gitu, terus punya pola, punya tujuan. Kalau nggak berpola nggak bakalan beres. Ya hidupnya gitu-gitu aja. Yang kerja ya juga kerja aja gitu kan, untuk membahagiakan orang yang punya perusahaan. ya kerja nggak masalah nih. Saya mau bahas nih yang kuliah ataupun balik ke kampung. Bukan kuliah, kerja, yang setelah kuliah kerja atau Ya, balik ke yang- kampung. Nah, ada udah banyak kan. Maksudnya setelah lulus memilih bekerja atau membangun daerah. Betul. Itu pilihan teman-teman. Nggak bisa kita menjudge bahwa orang itu nggak peduli dengan wilayahnya. Nggak bisa. Karena mungkin kan dengan kerja dia bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan kehidupan baru, karena tujuan dari keluarganya pun untuk mengangkat derajat keluarganya. Itu pilihan. Cuman di satu sisi kita nggak boleh egois. Kita dititipkan waktu, terus kesempatan untuk belajar di kampus misalkan kan, apalagi yang bisa diberi kesempatan di kampus-kampus besar, pengalamannya pun lebih besar. Cobalah untuk bisa berbagi dengan masyarakat di lingkungannya masing-masing, karena kan tujuan untuk membangun SDM yang lebih meningkat itu harus dari insan pendidikan yang terdidik gitu loh. Gitu. Jadi urusan kerja ataupun menetapi kampung halaman itu mah nomor sekian. Yang terpenting ada karya, ada pemikiran, ada waktu yang bisa kita luangkan untuk masyarakat sekitarnya. Caranya masing-masing aja. Kalau misalkan kita kerja, terus selagi waktu kita kosong kita balik ke rumah, kita membangun daerah. Ya, bisa gitu. Bisa dengan pemikiran, harta, Cari pemikiran, bisa, harta juga. pengalaman, link. Intinya menjadi sponsor lah, sponsor Gitu. pembangunan daerah. Jadi bukan alasan gua mah kerja nggak usah mikirin kampung halaman, egois dong. Itu aja. Sia cuma egois amat gitu. Maksud saya tuh Sia, seperti itu. dia lahirkan di dia, sia tom egois. Tapi kalau bisa istilahnya ya baliklah ke daerah untuk membangun, misalkan beberapa bulan gitu, untuk mengetahui lah apa yang harus dibereskan, biar ada manfaatnya gitu loh kita itu. Ya saya juga bukan menjudge bahwa wah setiap orang ini nggak peduli lingkungan, nggak juga, karena setiap orang rasa pedulinya mungkin dengan caranya masing-masing. Itu bijaknya biar itu bijak gitu loh ya. Emang gitu, terserah dengan caranya masing-masing, tapi yang penting semua orang punya potensi untuk berguna dengan caranya masing-masing. Belum tentu yang sarjana peternakan pun bisa membangun peternakan. Betul. Tapi ada mungkin saja dengan pengalamannya yang lain gitu. Jadi nggak harus sarjana perikanan harus ikan aja yang diurus. Kalau memang punya potensi kayak Ajwar ini kan punya potensi di keorganisasiannya mantap, ya udah gitu loh, potensi itu yang di up. Ya potensi itu di up gitu loh. Jangan satu sudut pandang anjir ngurus ternak ayam terus ngurus lauk ikan ya. Nggak harus, tapi kan dari SDM yang lain bisa gitu. Oke. Itu aja mungkin lah ya ngobrol-ngobrol. Atur nuhun. Pokoknya yang terpenting semangat lah untuk teman-teman semua. Terima kasih, nanti sampai jumpa di video-video selanjutnya di Sinar Harapan Farm SHF channel. Oke, itu channelnya untuk adventure, traveling, peternakan, perikanan, pokoknya agrikultur lah. Semua. Yang penting saya enjoy jalan-jalan dan juga bisa berbisnis peternakan, pertanian yang gitulah. Agriculture. Agriculture. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.